Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai amazing people, welcome back to our channel. Dan kali ini kita sudah ditemani bersama dengan kakak guru kita, one and only, siapa lagi kalau bukan Kak Bella. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Kak Bella ini senang banget akhirnya Kak Bella bisa datang ke sini. Masya Allah, luar biasa. Nah Kak Bella, sebenarnya kalau kita ngobrol masalah terkait pemuda nih, kan kalau Insinyur Soekarno kan pernah bilang tuh ya, berikan saya 7 pemuda maka saya akan mengujangkan dunia. Nah itu kan kemarin juga juga diperingati Hari Sumpah Pemuda ya, tanggal 28 Oktober. Nah dari situ sebenarnya kan ada indikasi kalau pemuda itu punya posisi yang penting gitu ya, posisi yang krusial. Bahkan kalau kita kuliah dulu ada istilah yang paling familiar adalah mahasiswa itu agent of change, kontrol sosial. Bahkan di Islam pun ya ada Muhammad Al-Fatih yang juga punya peran penting di situ ya, sebagai role model kita sebagai pemuda. Tapi di satu sisi pemuda sebagai seorang yang dia penting, punya kontrol di situ, punya posisi di situ yang penting. Di satu sisi dia juga punya banyak sekali problematika gitu, banyak banget problem. Salah satu yang paling populer adalah terkait dengan quarter life crisis. Nah, sebenarnya apa sih quarter life crisis gitu menurut Kak Bella sendiri? Ya, mengawali pembahasan kita ya pada siang hari ini, siang atau pagi? Pagi berjalan siang. Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah satu kesempatan yang masya Allah ya, luar biasa bisa ketemu sama teman-teman semua di Cinta Quran ya, akun YouTube Cinta Quran. Alhamdulillah. Kalau kita ngomongin tentang pemuda ini ya, memang tema yang nggak akan pernah ada habisnya. Meskipun kita bukan pemuda lagi, tapi kita ngomongin pemuda rasanya pasti akan selalu relate gitu ya. Nah, terutama tadi kalau misalnya kita bicara pemuda dengan segudang potensinya gitu ya, tapi ternyata hari ini itu kayak mandek gitu ya, stuck at the moment gitu ya. Jadi ada kemudian permasalahan-permasalahan lain yang akhirnya mendistraksi dirinya dia. Jadi dia itu fokusnya bukan lagi kepada potensinya tadi itu. Bener banget tadi kalau Mbak Ulfa bilang, pemuda itu kan ada ya, kalau jargon-jargon di kampus tadi itu iron stock ya, calon pemimpin, kemudian social control ya, satu lagi itu agent of change. Nah kemudian juga ada potensi-potensi lain yang intinya itu tidak disematkan kepada generasi lain selain daripada pemuda itu. Makanya harusnya kita itu kan memahami tadi ya potensi itu, sehingga nanti kita bisa mengoptimalkan. Nah tapi ternyata hasil atau adanya pengaruh dari lingkungan kita hari ini membentuk di dalam diri para pemuda tadi itu ada muncul permasalahan-permasalahan. Salah satunya adalah quarter life crisis tadi itu. Jadi adalah kondisi di mana ketika seseorang pemuda tadi itu sudah masuk usia 20 tahunan menjelang nanti usia 30 tahunan itu dia akan merasakan mengalami begitu banyak krisis dalam hidupnya. Krisis di sini maksudnya apa? Ya kita bicara kondisi di mana dia mengalami kebingungan gitu ya, kemudian ya tadi ya stuck tadi itu, kemudian jadi akhirnya bingung dia itu mau melangkah ke depan. Jadi bayangan-bayangan yang kemudian muncul setelah memasuki usia 20 menjelang usia 30 tadi itu adalah bayangan gimana kehidupan masa depan gitu, kayak mungkin gimana pekerjaannya, gimana nanti biasanya setelah kuliah nanti terus mau ngapain, apakah menikah, apakah kemudian bekerja, berkarir atau seperti apa. Nah pemikiran-pemikiran tadi itu yang akhirnya tidak jarang menimbulkan ketakutan atau kekhawatiran berlebih, sehingga dikatakan ya banyak titik di mana orang itu mengalami quarter life crisis tadi itu. Yang ini kalau ternyata nggak dituntaskan gitu ya, akhirnya banyak yang justru malah berhenti di titik itu. Padahal ini kan tadi titik awal ya, sebelum dia memasuki usia, kalau di dalam Islam itu dikatakan usia kedewasaan seseorang tuh ketika dia itu usia 40 tahun. Nah bayangin ini baru gerbangnya gitu, usia 20-an tahun, tapi kok udah stuck tadi itu, ini kan merugi banget. Nah makanya nanti kita akan bicara gimana sih kita itu mengatasi masalah ini tadi. Saya penasaran di sini adalah Kak Bella pernah mengalami itu juga nggak? Ya oke. Kalau misalnya ditanya pernah nggak sih mengalami yang namanya krisis tadi itu, sebenarnya mungkin pernah ya. Jadi itu maksudnya kenapa saya katakan mungkin pernah, karena saya agak-agak bingung maksudnya apakah ini sampai dikatakan seperti krisis, karena sebenarnya jatuhnya tidak sampai yang krisis banget yang akhirnya menimbulkan kegalauan yang seperti itu. Hanya memang saat itu ada satu kondisi di mana kita itu mengalami kegalauan atau kebingungan. Jadi setelah lulus kuliah, terus kita ini mau ngapain gitu kan ya, punya plan gitu ya, punya banyak plan, tapi ternyata ya kadang-kadang kita dihadapkan mungkin Allah punya rencana lain gitu ya. Jadi akhirnya dalam menghadapinya tadi itu kita lebih banyak untuk
diuji lah gitu ya. Jadi dalam prosesnya tadi itu, jadi ya saya lebih menganggap itu seperti mungkin ujian untuk naik tingkat level gitu mungkin ya gitu. Berarti pernah mengalami, tapi maksudnya tidak yang sampai membuat kegalauan yang luar biasa ya. Betul. Berarti bisa dikatakan quarter life crisis itu normal loh. Normal, karena gini, maksudnya normal bukan berarti nanti kita jadi bisa berlama-lama dalam krisis itu, tapi maksudnya normal itu ya oke, ketika itu kita alami, kita gimana caranya kita segera mampu untuk mencari jalan keluarnya, kan gitu. Jadi kalau misalnya tadi orang itu masuk usia 20 tahun, berarti kan dia masuk usia dewasa gitu kan ya. Pada saat dimana sebelumnya mungkin dia biasa hidup sama keluarganya, biasa hidup, ibaratnya semua itu ada yang menyiapkan, ada yang mengatur. Ibarat kata terutama gini, kalau misalnya kita SD, SMP, SMA itu kan kayak kehidupan tuh, maksudnya hari-hari tuh berangkat sekolah, pulang sekolah, kalau les ya les gitu, kalau nggak pulang ya udah ke rumah tidur, main, pulang lagi gitu kan. Tapi ketika kemudian kehidupan kuliah atau bahkan kehidupan setelah kuliah, semua itu berdasarkan pilihan kita mau nanti ngerjain apa, semuanya itu kan rasanya kayak masih banyak waktu luang, mungkin masih banyak waktu yang intinya semua itu bergantung kepada kita. Nah artinya nanti bergantung pada pilihan kita tadi itu, kita mau mengisi waktu-waktu tadi itu dengan apa. Nah nggak jarang kenapa yang akhirnya kok banyak yang justru terjebak pada masa ini, karena dia tidak memahami ya ada ranah yang bisa dia pilih tadi itu, sehingga dia memilih untuk ya udahlah seolah-olah let it flow aja lah hidup itu gitu ya, jalanin aja gitu. Jadi kayak sayang aja gitu waktunya, misalnya akhirnya dipilih dengan mengalihkan aktivitasnya ke mungkin drakor gitu ya, atau ke aktivitas-aktivitas yang ternyata tanpa sadar itu malah menghabiskan usia, dan quarter life crisis tadi itu seolah-olah dialihkan begitu aja, bukannya ditangani atau diatasi. Nah gitu, karena gini, kemarin kan saya pernah baca salah satu artikel gitu ya, menyatakan kalau menurut penelitian dari psikologi itu hanya 6 dari 10 orang yang pernah mengalami quarter life crisis gitu. Kalau misalkan dilihat dari situ ya, dilihat dari situ berarti kan tidak semua orang tuh mengalami. Tapi pertanyaan saya penasaran gini, apakah memang tidak semua orang tuh mengalami, ataukah mereka tidak tahu kalau mereka sebenarnya sedang mengalami itu? Atau bisa jadi mereka bodoh amat gitu. Nah itu tadi makanya kalau misalnya kita katakan di awal, fenomena ini bisa jadi wajar, pernah dialami oleh setiap orang. Makanya memang betul kalau dikatakan tidak semua orang mengalami, tapi sebagian besar pasti mengalami gitu ya. Jadi tadi bergantung kepada preferensi dia untuk memilih nanti aktivitas ketika dia menghadapi suasana ini, kondisi ini tuh dia akan gimana. Bersyukur kalau ternyata dia tadi ya sedari awal sudah punya gambaran, misalnya sudah punya rancangan. Biasanya kan kalau ini ya teman-teman itu mungkin ada waktu SMA gitu ya, itu ada seminar biasanya nanti suruh kayak planning hidup ke depan itu seperti apa, 10 tahun, 20 tahun. Nah aku punya teman yang ternyata dia berpegang banget sama life plan yang dia rancang pada saat SMA itu, sehingga kita bisa melihat dari situ dia sudah punya perencanaan yang matang, dia tinggal komunikasikan kepada orang tuanya misalnya, sehingga di saat orang lain mungkin bingung soal harus jadi apa, soal nanti mau mengejar apa, dia sudah fokus dari awal pengen jadi dokter misalnya gitu. Jadi sampai hari ini meskipun ada jatuh bangun upaya, dalam artian kita waktu itu misalnya teman-teman setelah lulus SMA langsung pada dapat kuliah, dia belum dapat, tapi dia tetap fokus sama tujuannya meskipun harus ngulang 2 tahun kemudian. Tapi sampai saat ini akhirnya sudah Masya Allah tercapai gitu apa yang dia inginkan. Artinya step-step tadi itu bergantung kepada tadi preferensi pilihan dari aktivitas yang dilakukan oleh seseorang tadi itu, gimana dia mau menyelesaikan itu tadi. Bisa dikatakan berarti quarter life crisis itu kan tadi dimulai usia 20-an ya. Betul. Bisa dikatakan penyebab awalnya juga dari sebelum usia itu. Betul. Karena kemarin saya juga sedikit diskusi sama salah satu rekan kantor juga. Beliau menyatakan kalau beliau itu sebenarnya tidak pernah mengalami quarter life crisis. Karena sedari dulu sebelumnya itu dia sudah merancang. Nah itu. Nah problemnya gini, beliau bilang gini, kenapa sih banyak orang yang akhirnya mengalami hal itu? Karena rata-rata minimal ketika kita SMA kita baru menentukan tujuan kita mau kuliah kemana, baru menentukan kita mau kerja kemana. Bahkan sebenarnya kan harusnya sudah sejak mungkin sebelum SMA atau masih SD itu sudah dirancang gitu ya. Makanya gini, kenapa sih dulu para sahabat itu, kalau kita lagi coba belajar dalam sejarah gitu ya, para sahabat itu juga pembentukan karakter mungkin ya, bahasanya pembentukan kepribadian itu bahkan dimulai dari kecil. Muhammad Al-Fatih tadi, kalau kita bicara contohnya Muhammad Al-Fatih itu, beliau itu kan didorong sejak kecil, meskipun awalnya itu nggak kepikiran untuk jadi panglima, untuk jadi orang yang memimpin suatu peperangan lah gitu, bahkan sampai melakukan penaklukan kan gitu.
Tapi masya Allah ketika kecil ya memang sempat ada masa kenakalan remaja, kenakalan anak kecil itu wajar, tapi kemudian ditegaskan oleh gurunya Syekh A'aq Samsyuddin pada saat itu benar-benar akhirnya ditempa, dibentuk hingga akhirnya beliau itu hafal Al-Quran, kemudian difahamkan cakofah lain hingga dibentuk akhirnya menjadi punya kepribadian muslim yang kepribadian Islam yang luar biasa gitu kan. Nah, jadi kalau kita belajar dari para ulama-ulama terdahulu, tokoh-tokoh muslim terdahulu itu mereka sudah sejak dari kecil gitu ya diarahkan, dibentuk mau jadi apa sih ke depannya. Nah, makanya ini juga kita bicara ada peran nanti juga ya, peran mungkin parenting ya, keluarga gitu ya, gimana mengarahkan anak dari kecil. Jadi salah kalau misalnya ada yang mengatakan ya anak itu jangan diarah-arahkan, maksudnya biarkan aja dia memilih sendiri, jangan diatur-atur, jangan diajarkan misalnya Islam sejak dini. Nah, itu kan salah, karena justru dari awal tadi, dari pondasi tadi kita membentuk dia nanti di masa depan akan menjadi seperti apa. Makanya tadi beruntung banget kalau ada teman-teman yang ternyata belum pernah atau bahkan nggak pernah merasakan quarter life crisis, berarti selamat ya, dia sudah melewati masa tadi itu ya, artinya sudah punya plan hidup yang jelas gitu ya, yang kemudian sudah terincikan dan akhirnya tinggal dieksekusi kan gitu. Tapi problemnya gini, saya malah kepikiran gini Mbak, ada mungkin orang-orang yang mengalami di usia-usia yang 20-an itu ya, tapi sebenarnya dia tahu nih kalau dia tuh sebenarnya masih belum jelas akan kemana, tapi akhirnya dia tuh bodoh amat. Nah, itu kan bukan banyak banget yang terjadi ya di lingkungan kita, ketika dia sudah misalkan nih dia belum kerja tapi dia masih malas-malasan, akhirnya kan dia udah deh yang penting saya bisa makan, saya bisa punya uang secukupnya aja, nggak memikirkan yang kedepannya. Itu kan juga banyak banget terjadi nih. Banyak. Jadi akhirnya tadi ada prinsip yang dia nggak mau terlalu ambil pusing soal apa yang nanti akan terjadi di hadapan dia. Nah, tipe-tipe ini sebenarnya bukan tipe yang pemikir gitu, maksudnya tipe-tipe yang akhirnya udahlah pokoknya adanya apa dijalanin aja kan gitu. Bukan tipe-tipe yang misalnya ada tantangan kita harus hadapi atau seperti apa, tapi tidak, dia malah mengalihkan kepada yang lain. Nah, sayangnya ini banyak tipikal anak-anak milenial hari ini gitu. Saya pernah punya tante yang waktu itu intinya satu manajer lah di satu perusahaan tertentu di Jakarta. Beliau cerita gitu ya, maksudnya curhat gitu ya tentang anak-anak baru yang diterima tadi itu rata-rata anak-anak milenial. Kemudian dia cerita tadi itu, beliau cerita modelnya kok seolah-olah tadi misalnya ada tugas atau ada masalah atau ada problem itu bukannya diselesaikan, tapi malah seolah-olah entah mungkin lempar tangan gitu ya, mungkin akhirnya mengalihkan, jadi tidak sampai selesai masalah itu hingga akhirnya di kemudian hari bertumpuk gitu. Nah, ini tipe-tipe yang tadi jiwa kepemimpinan kita itu sudah mungkin terkikis gitu ya. Kepemimpinan bukan dalam arti kita bicara kepemimpinan memimpin orang lain, tapi bagaimana kita memimpin diri kita juga, memimpin diri kita dengan satu konsep hidup yang benar, sehingga ketika ada masalah pun kita bisa menyelesaikan itu, dikelirkan sampai betul-betul titik darah penghabisan, maksudnya sampai selesai benar, baru nanti kan mengalami fase yang lain gitu. Nah, sayangnya tadi itu kok banyak yang akhirnya malah cenderung mengalihkan, malah cenderung ketika mengalami itu ya udahlah kayak nggak terlalu dianggap pusing. Akhirnya ngambil pelarian yang lain, pelariannya apapun itu, entertain ya, misalnya tontonan, lagu, atau aktivitas-aktivitas yang cenderung hanya menyalurkan kesenangan saja, tapi ternyata tidak minim manfaat dia itu. Tapi sebenarnya kalau bisa dikatakan dia itu juga mengalami quarter life crisis sebenarnya. Betul, bisa jadi. Tapi dia kadang bisa jadi ada orang-orang yang menyatakan dia nggak tahu, dia nggak sadar, dia nggak tahu dan nggak sadar. Nah, ini kan kemarin juga ada beberapa teman di sini waktu saya tanya, kamu gimana menurut kamu tentang quarter life crisis? Dia nggak bisa jawab karena nggak tahu sebenarnya quarter life crisis itu kayak gimana gitu kan. Nah, ini mungkin bagi teman-teman juga yang pengen tahu sebenarnya penyebab quarter life crisis itu apa sih sebenarnya? Kalau menurut Kak Bella sendiri? Nah, tadi kita berangkat dari bagaimana kisah Muhammad Al-Fatih, bagaimana kemudian kisah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bahkan di usia 12 tahun sudah menghafal Muwatta. Tidak hanya hafal Al-Quran, 10 tahun hafal Quran, kemudian berlanjut 12 tahun hafal kitab Muwatta'nya Imam Malik gitu ya. Kemudian nanti berlanjut cakofah-cakofahnya, bahkan sebelum balik pada saat itu sudah menjadi rujukan. Kita bisa bayangkan bagaimana ibarat kata kayak anak sekecil itu gitu ya, sudah menjadi rujukan, sudah menjadi maroji, sudah menjadi tambatan untuk orang-orang itu bertanya perihal hukum syariat. Artinya itu tidak lepas dari proses pertama tadi pembentukan, pembinaan dari keluarga juga, dari orang tua, dan juga ada keinginan dalam dirinya tadi itu, sehingga beliau punya satu konsep hidup yang jelas, apa yang dikejar dan apa yang dituju. Nah, ini tadi yang kalau misalnya kita bicara gimana sih sebenarnya kita itu bisa mengidentifikasi kemudian nanti keluar dari life crisis ini tadi ya, pertama kita harus punya tujuan hidup yang jelas.
gitu ya. Kita harus punya pandangan hidup clear dalam diri kita itu sebenarnya hidup tuh untuk mengejar apa sih. Karena kalau enggak, masuk usia, ya kita melihat deh hari ini contohnya ya, masuk usia seperti kita mungkin 20-an tahun ini tadi, kita banyak melihat hari ini orang itu di media sosial terutama ya, itu bisa viral karena dua hal, apakah prestasi ataukah sensasi kan gitu. Nah sayangnya yang paling banyak terekspos dan yang paling banyak kita tahu adalah yang kedua, yang sensasi. Dia itu dan itu banyak macamnya kan gitu, buat kita tuh kadang kayak geleng-geleng, kenapa kok ada gitu ya orang seperti ini misalnya gitu. Tapi ya itulah bentukan tadi itu ya, seolah-olah menurut dia itu adalah satu pencapaian ketika kemudian bisa menciptakan sensasi dan akhirnya dia bisa mencapai yang namanya mungkin eksistensi lah tadi itu. Nah sayangnya ini tidak diimbangi dengan tadi ya pemahaman hidup yang benar, sehingga orang itu bisa melihat bahkan di usia dia yang sudah 20 tahunan, 25 tahun ke atas mungkin gitu ya, yang bahkan mungkin sudah lewat dari quarter life crisis tapi ternyata juga masih mengalami krisis gitu. Jadi orang juga melihat seolah-olah ini sebenarnya ngapain ya tujuan hidupnya. Sayangnya dia sudah terlanjur menjadi public figure karena sensasinya tadi itu, tapi ternyata malah justru menginfluence yang tidak baik, menginfluence yang unfaedah dan lain sebagainya. Nah itu yang kita banyak alami hari ini gitu ya. Jadi ini berawal dari tadi konsep hidupnya dulu sebenarnya kan gitu. Bagaimana pemahaman dia terkait dengan kehidupan. Dia itu mau ngapain sih? Kita ini mau ngapain sih diciptakan? Ini harus clear dulu. Dalam surat Al-Dzariyat Allah mengatakan Allah tidak menciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk beribadah. Jadi ini kemudian menjadi misi utama kita, life goals kita gitu ya. Bukan yang lain, bukan seperti tadi mengejar eksistensi mungkin, mengejar kalau misalnya ini ya di antara para ciwi-ciwi gitu ya, itu pasti life goalsnya apa sih ya, punya badan bagus misalnya gitu, punya glowing, kulit yang glowing, terus bisa bisa ngedance mungkin ala-ala Korea dan lain sebagainya. Itu adalah seolah-olah menjadi sesuatu yang banyak diimpikan hari ini gitu. Jadi ini salah gitu ya kalau kita boleh dudukkan lagi, terutama sebagai seorang muslim harus punya life goals yang jelas, yang itu tidak menyimpang dari tujuan penciptaan tadi itu. Benar, Masya Allah, luar biasa. Karena emang poin utamanya quarter life crisis itu kan terkait tujuan hidup ya. Betul. Karena dari tujuan hidup itulah yang pengaruhi krisis-krisis yang lain. Kalau misalkan kita lihat ya, yang paling banyak dibahas itu kan quarter life crisis selain tujuan hidup adalah misalkan masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah jodoh. Betul. Itu kan sebenarnya kalau mau dicermati itu adalah istilah kasar itu anak-anak dari tujuan hidup dia yang masih belum jelas. Betul. Nah problemnya anak muda sekarang itu untuk memecahkan masalah itu bukan dilihat dari tujuan dia hidup, tapi hanya konsep masalah, misalkan pekerjaannya masih belum cocok, akhirnya dia difokus di situ. Gimana caranya biar saya bisa sukses, gimana caranya saya bisa dapat cepet dapat jodoh kayak gitu. Gimana tuh menurut Gabela? Ya itu makanya ya, jadi akhirnya salah fokus gitu ya, waktunya habis untuk mengejar apa yang menurut dia itu katakanlah tadi capaian atau tingkatan, padahal sebenarnya dia tidak kemana-mana. Nah, makanya kan gini, namanya kita hidup tadi kan kita mesti berproses untuk mencapai satu titik di mana kalau dikatakan itu ada satu konsep tasawuf ya dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, itu kita itu hidup atau kita itu semestinya berproses sebagai hamba Allah tadi menuju kepada titik kesempurnaan atau an-nuju' ilal kamal. Meskipun kalau menurut konsep kita itu kayaknya kesempurnaan itu mustahil untuk kita ambil, mustahil untuk kita raih. Tapi kenapa kok kita diminta untuk berproses menuju kepada titik kesempurnaan? Maksudnya adalah karena ya tadi supaya kita itu senantiasa merasa kurang, senantiasa merasa butuh sama Allah. Jadi fokus ibadah terus, fokus mengejar ridhonya Allah. Jadi kita nggak ngerasa kayak udahlah kita udah cukup misalnya dengan amal kita, dengan aktivitas kita gitu. Dan ini juga akan menjadikan fokus kita itu hanya fokus ibadah aja, bukan fokus yang lain. Pun dalam hidup tadi ya turunan-turunan aktivitasnya, benar tadi kalau kata Mbak Ulfa, kalau konsep tujuan hidup sudah clear, maka turunan-turunan aktivitas pun akan diikutkan atau secara integral tadi sudah pasti otomatis akan menyesuaikan dengan tujuan hidup tadi gitu ya. Tujuan hidup untuk beribadah sama Allah, berarti yang menjadi fokus adalah gimana sih kita mencari ridhonya Allah. Maka dalam aktivitas apapun itu, pekerjaan, kemudian dia bermuamalah dengan orang, berinteraksi dengan orang, dan ngapain apapun itu, semua dilakukan untuk meraih ridho Allah. Nah itu yang akhirnya menjadikan seseorang tuh lebih bermakna hidupnya, lebih yang menjadikan seorang muslim dengan yang lainnya tuh bukan karena seperti yang disuarakan oleh
mungkin orang-orang liberal gitu ya, yang mengatakan ini tuh cuma karena iming-iming surga dan neraka gitu lah. Padahal ya surga neraka itu kan sepaket dengan apa yang menjadi konsekuensi dari keimanan kita, dan itu Allah yang siapkan, bukan kita yang minta. Allah yang sudah menjamin kalau misalnya seseorang itu beriman gitu, maka nanti Allah akan siapkan ya balasan itu surga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi kan gitu. Jadi masya Allah, itu Allah sendiri yang memberikan ganjaran supaya itu menjadi motivasi beramal bagi seorang muslim, kan mestinya begitu. Masya Allah, luar biasa. Adem kan kalau ngobrol sama Kak Bella itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang quarter life crisis tuh kalau bisa disimpulkan dikit terkait penyebabnya itu kan sebenarnya ada dua hal ya. Misalkan dari internal juga dari eksternal gitu. Pertama dari internalnya memang dari tujuan dia hidup ya. Dari tujuan dia hidup apakah sudah clear apa belum? Betul. Nah kalau dari eksternalnya ini juga paling banyak nih dialamin. Contohnya aja dari eksternal tuh dari lingkungan keluarga, pertemanan, lingkungan kerja. Nah kalau dari Kak Bella sendiri sebenarnya bagaimana sih kalau misalkan kita bisa membentengi diri yang dari mungkin kalau internal kan kita sendiri nih ya. Tapi kalau misalkan dari eksternal yang terus-menerus muncul, misalkan nih kapan nikah? Akhirnya kan sebelumnya dia yang tidak terlalu mengkhawatirkan terkait pernikahan karena dicekokin kapan nikah. Akhirnya dia kan lama kelamaan istilahnya khawatir dan juga iya ya kapan ya nikah. Gitu gimana kalau menurut Kak Bella? Iya. Nah makanya gini, kita harus juga paham. Tadi yang pertama untuk mengatasinya kita paham tujuan hidup. Yang kedua adalah kita juga pahami bagian daripada konsep kodok dan kodar gitu. Jadi ada ranah yang kita kuasai dan ada ranah yang bukan menjadi kuasa kita gitu. Artinya kita nggak akan dihisap pada ranah-ranah yang bukan kuasa kita. Kayak misalnya tadi kita lahir dalam bentuk seperti apa, dalam keluarga seperti apa, lingkungan seperti apa, kita nggak bisa memilih. Tapi yang bisa kita pilih adalah bagaimana kita memaksimalkan usia kita, memaksimalkan jatah hidup yang Allah kasih sama kita. Nah itu akhirnya menjadi satu kebermanfaatan dan misi kita bersama. Nah gitu, makanya ini akhirnya menjadi fokus kita. Nah kalau hari ini ternyata lingkungan kita terus menanyakan tadi ya seperti permasalahan-permasalahan yang sebenarnya itu juga bukan ranah kita. Nah kita juga berusaha untuk tidak terlalu mengambil pusing. Jadi ya udah kalau katanya Ali bin Abi Thalib itu intinya saya agak lupa quotes ininya apa, cuma intinya gini, aku tidak akan mengkhawatirkan apa-apa yang belum menjadi milikku, karena kan memang itu ranahnya Allah kan gitu. Jadi maksudnya itu menimbulkan satu keyakinan kepada kita, udah itu kan urusannya Allah ya. Kalau di dalam surat Al-Baqarah kan Allah mengatakan ciri orang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah kan gitu. Nah, yang pertama adalah yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada yang ghaib itu maksudnya tadi seperti beriman kepada ketetapan-ketetapan Allah yang itu belum terjadi, khairihi wa syarrihi, baik yang itu baik maupun yang buruk kan gitu. Artinya keimanan ini tadi akhirnya meyakinkan kita apapun itu nanti fase hidup yang ke depan itu biar skenario-nya Allah. Maka kita pun ketika ditanya-tanya seperti tadi, kita nggak akan terlalu ambil pusing. Kita sudah menjalankan versi kita gitu ya, untuk kita itu ya udah menjawab dengan mungkin ya seperti candaan mungkin ya, terus akhirnya kita malah minta doa atau seperti apa, intinya ditimbal balik tadi. Nah tapi ada tambahan juga nih Mbak, kalau misalnya yang dimaksud adalah pengaruh eksternal secara lebih luas lagi, itu memang yang perlu menjadi kehati-hatian kita, karena memang kita sekarang ini kan sedang hidup dalam kondisi yang nggak baik-baik saja gitu ya. Ada satu pandangan hidup yang diaruskan kepada kita dan itu bukan berasal dari Islam, nggak sesuai dengan konsep kita sebagai seorang muslim. Apa itu? Kita mengenal namanya secularism ya, kemudian liberalism gitu ya. Dan itu belakangan itu mulai terus digenjot lah intinya gitu. Seperti kemarin yang sempat ramai gitu ya, kasus terkait dengan anak kecil ya dilarang untuk pakai hijab. Nah itu kan seperti misalnya upaya-upaya yang dilakukan untuk menjadikan seolah-olah ya Islam itu nggak apa-apa, mau diambil syariatnya mau nggak diambil kan gitu. Nah artinya itu menjadi tantangan kita hari ini. Ada memang nilai-nilai di luar sana yang tidak sesuai dengan Islam pun akhirnya melahirkan falsafah hidup yang tidak sesuai dengan Islam. Kayak misalnya hidup tadi untuk apa, hidup itu tujuannya apa dan lain sebagainya, semua bukan diarahkan sebagaimana tujuan Islam, tapi akhirnya malah melebar kemana-mana. Hidupnya pakai cara hidup barat misalnya, pakai pola pikirnya orang-orang barat yang kayak ya udahlah lakuin aja apa yang kalian mau misalnya gitu, karena nanti juga nggak akan ada hisab misalnya gitu. Sementara kan di Islam kita memahami nanti ada hisab. Nah jadi hal-hal seperti itu yang akhirnya juga menjadikan wajar gitu ya, banyak orang yang mengakunya muslim tapi ternyata perilakunya tidak sesuai dengan Islam ya, karena pengaruh gaya hidup tadi itu.
Betul, Masya Allah, biasa. Jadi sebenarnya kalau yang dari kita bisa membentengi yang dari eksternal pun juga tergantung dari internal kita sendiri kan. Bagaimana sih kita punya pondasi kita tuh udah kuat apa belum sih? Kalau misalkan pondasi kita aja masih rapuh, ya jelas yang dari eksternal mudah mengikis pondasi kita gitu kan Mbak ya. Jadi mungkin teman-teman yang mengalami kekhawatiran itu sebenarnya juga dari dalam dirinya sendiri sebelumnya tuh masih belum kasih apa ya, kalau rumah tuh masih belum ada pondasi yang kuat untuk sebagai pegangan gitu ya Mbak ya. Tapi gini Mbak, ada salah satu penelitian juga yang menyatakan bahwa ketika seorang mengalami quarter life crisis itu sebenarnya ada dampak positifnya gitu. Dari ketika seorang orang menyadari bahwa dia mengalami hal itu, dia akan terus maju. Nah itu. Tapi permasalahan gini, bisa jadi dia maju, bisa jadi dia ya tadi gitu. Kalau menurut Kak Bella gimana? Iya, makanya kan tadi gini ya. Kalau kita mengenal juga dalam Islam itu ada konsep yang namanya ujian itu untuk menaikkan level keimanan. Makanya kalau dalam surat Al-Baqarah Allah itu mengatakan ya, orang-orang yang diuji, mereka itu bagian dari orang-orang beriman. Ketika diuji itu mereka akan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya mereka kembalikan semua urusan atau semua fenomena tadi itu yang lagi-lagi itu di luar kuasa dia, di luar kuasa mereka kembalikan lagi ke Allah. Keimanannya sudah langsung connect to Allah kan gitu. Nah makanya pun dalam kehidupan seorang muslim, kehidupan kita hari ini ya, kalau misalnya kita pun mengalami yang namanya ujian naik level tadi itu ya, kita coba tentukan gitu ya, kita akan menyelesaikan masalah tadi itu dengan apa. Apakah benar tadi, makanya kalau dikatakan apakah dengan penyelesaian yang benar atau malah justru itu akan menjadi titik balik kita menjadi lebih down lagi hidupnya. Ya, seperti misalnya kita juga melihat gitu ya, kayak public figure di Korea lah katakanlah gitu. Mereka justru pada usia-usia seperti itu tadi ya, usia-usia quarter life crisis tadi itu juga ternyata ada tipsnya sendiri. Meskipun tipsnya tidak belum tentu sesuai dengan Islam, tapi minimal ternyata mereka juga berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kayak misalnya pas mereka sudah jadi idol pun gitu ya, mereka nanti akan berjibaku dengan yang namanya katakanlah mungkin komentar netizen gitu kan ya, kan di sana juga ada gitu ya, kritikan orang, kemudian bagaimana perjalanan karir mereka. Nah mereka harus siap dengan fenomena itu. Nah gimana cara mereka untuk bisa keluar dengan dari permasalahan itu, entah mungkin nanti mereka ada self healing gitu ya, kemudian ada ya upaya-upaya lain yang mereka lakukan hingga akhirnya mereka bisa menyelesaikan itu. Kalau tidak bisa selesai, akhirnya ternyata bisa sampai berujung kepada bunuh diri kan gitu. Nah makanya kita juga kalau di dalam Islam gitu ya, atau dalam konsep yang sebagai seorang muslim itu, kita coba selesaikan gitu ya masalah-masalah yang kemudian muncul tadi itu, kita selesaikan dengan clear ya, apa yang kemudian ingin menjadi tujuan hidup kita ke depan. Kalau misalnya kita ngerasa bingung, kita inilah fungsinya untuk kita bertanya kepada guru. Kita coba konsultasi kepada guru kita ya, kepada mungkin ya orang-orang yang kita anggap mampu untuk memberikan kita saran dan perbaikan ke depannya gitu ya. Jadi ini baiknya gimana, terus apa langkah yang kita ambil misalnya gitu. Pun juga selain kita minta saran tadi, kita minta libatkan Allah juga. Jadi jangan sampai kita udah minta kemana-mana ternyata kita lupa untuk hal paling pondasi tadi, kita lupa melibatkan Allah. Makanya kalau saya sering diingatkan itu ya, coba gitu ya, kita itu selalu minta sama Allah biar ditata hidup kita. Karena kalau misalnya tadi kita hanya berdasarkan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan, itu kayaknya nanti ketika mungkin ada ketidakpastian gitu ya di hadapan yang muncul, atau ada sesuatu hal yang tidak diinginkan tadi itu membuat kita tuh down tadi itu, gak siap secara mental, secara batin dan apapun itu. Nah, tapi kita coba minta libatkan Allah juga tadi, sehingga nanti ya sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Jadi barang siapa yang sudah bertawakal kepada Allah setelah berusaha tadi itu, maka itu akan cukup baginya. Itu akan memberikan satu ketenangan, akan memberikan satu ketenteraman. Apapun yang dia pilih ya udah, itu tidak akan kalaupun itu baik dia akan ambil, kalaupun ternyata penyelesaiannya buruk dia juga akan terima. Karena bagian dari apa yang sudah dia titipkan, apa yang sudah dia wakilkan dalam konsep tawakal tadi itu. Masya Allah. Jadi gitu ya. Tapi kalau misalkan orang-orang yang saya tuh kadang mikirnya gini, berarti quarter life crisis ini bagus juga dong ketika seorang mengalaminya. Kalau dikatakan bagus atau enggak ya sebetulnya bukan akhirnya jadi kalau dikatakan bagus nanti orang jadi pengen dia ngerasain dulu gitu. Jadi maksudnya enggak, bisa jadi tadi itu menjadi titik ujian tadi itu ya, atau titik balik ya, ketika kemudian dia mengalami itu nanti dia itu bisa lebih baik atau ternyata lebih ngedown, lebih buruk lagi gitu. Tergantung dari dia sendiri menyelesaikan problemnya itu. Preferensi pilihannya. Tergantung pilihannya juga. Tapi problemnya adalah
anak-anak muda sekarang itu kayak apa ya namanya, udah tidak sudah tidak terlalu apa ya istilahnya ya. Apa tuh? Kadang itu gini, apa ya, contoh aja saya gitu ya, saya nggak tahu apakah saya mengalami quarter life crisis apa enggak gitu. Kalau ditanya khawatir nggak masalah jodoh, enggak. Ditanya masalah rezeki, enggak. Ditanya masalah nanti kamu kedepannya mau kayak gimana juga, maksudnya bukan terkait tujuan hidup ya, tapi lebih ke apa yang akan dilakukan nanti. Maksudnya apakah ada khawatir juga enggak. Nah itu juga kadang itu menjadi titik poin, apakah sebenarnya ini saya yang tidak tahu apakah apa yang akan saya lakukan selanjutnya, atau memang sebenarnya ya saya lagi baik-baik saja terkait dengan di usia-usia yang dikatakan quarter life crisis gitu. Karena gini, karena bukan hanya saya saja juga yang mengalami hal ini, tapi juga ada teman-teman saya juga ketika saya tanya dia juga merasa tidak ada sesuatu kekhawatiran tertentu gitu. Tapi di satu sisi bisa jadi ini adalah kekhawatiran yang sebenarnya kita masih belum tahu gitu loh. Ya sebenarnya gini, kalau misalnya dibalikan nanti ditanya apakah mungkin Mbak gitu ya atau teman-teman yang lain tadi itu sudah memiliki perencanaan hidup yang baik gitu ya. Kalau ternyata jawabannya sudah, berarti mungkin itu yang akhirnya melahirkan satu faktor ketenangan tadi. Kalau ternyata juga kayaknya aku juga nggak terlalu ngerencanain banget, jadi kayak ya udah pokoknya ya nerima gitu ya apa yang kemudian Allah kasih. Berarti ini konsep keimanannya sebenarnya sudah kuat. Saya keyakinannya itu sudah sudah sepenuhnya ke Allah tadi itu. Sudah sepenuhnya yakin kayak apapun nanti yang akan menimpa kita di masa depan, apapun nanti yang akan menimpa kita nggak akan yang gimana-gimana. Ya udah, itu bagian dari kodenya Allah ke kita. Kalau baik ya kita terima, kalau nggak baik ya kita akan coba bersabar. Jadi bukan akhirnya karena apakah mungkin kita nggak peka ya, karena nggak mengalami quarter life crisis tadi, itu bisa jadi bukan karena dua hal tadi itu, bisa jadi juga karena kita sudah sepenuhnya melandaskan keyakinan hidup kita, masa depan kita semua itu kepada Allah. Jadi akhirnya ya udah, apapun nanti yang kita alami kita nggak terlalu yang gimana tadi itu, kita coba untuk ya tadi lagi-lagi kalau baik kita bersyukur, kalau ternyata kurang baik kita akan bersabar. Gitu, Masya Allah, luar biasa sekali. Nah kemarin tuh saya sempat tanya nih Mbak Bella ya di Instagram juga beberapa waktu yang lalu itu, saya sempat bikin polling gitu, maksudnya apa sih yang ketakutan apa sih yang kalian rasakan di usia sekitar 25 tahun. Dan bener banget sih di situ dari beberapa jawaban dari teman-temannya saya yang di Instagram itu, dia mengatakan paling banyak ini kan akhwat ya. Akhwat itu kan beda ya permasalahan dengan ikhwan gitu ya. Kalau mungkin akhwat paling banyak adalah terkait dengan, pertama adalah kemarin itu ada yang menjawab menikah. Saya belum nikah. Yang pertama itu saya belum nikah nih, takut akan menikah. Lalu yang kedua juga itu terkait pekerjaan. Dia merasa pekerjaannya itu sebenarnya masih, menurut dia itu belum menjadi pijakan dia akan dibawa sampai ke depannya. Lalu juga ada yang mengatakan masih insecure terhadap dirinya sendiri. Dan juga ada yang mengatakan kalau ini ada juga yang memikirkan gini, kalau misalkan nanti saya nikah, saya takutnya adalah tidak bisa ngasih keturunan. Nah ini juga ya, kalau kalau di dalam konsep yang kita kenal juga itu mungkin ada yang namanya itu overthinking gitu. Nah itu mungkin sudah berpikir berlebihan ya terhadap sesuatu yang memang belum ada belum terjadi di hadapan kita. Makanya sebenarnya dalam Islam itu kita ada doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Nah kita kalau bicara alhammu tadi itu adalah sesuatu kesedihan lah ibaratnya gitu, atau kesedihan atau kegalauan atau krisis tadi itulah, apapun itu yang seolah-olah menjadi beban berat dalam hidup kita, itu berkenaan dengan apa-apa yang belum ada di hadapan kita, belum nampak di hadapan kita. Jadi kekhawatiran akan masa depan lah kurang lebih begitu. Nah itu yang banyak menjangkiti orang-orang tadi itu yang mengalami quarter life crisis tadi itu. Jadi khawatir akan masa depan, khawatir nanti ke depan itu gimana ya. Nah ini yang lagi-lagi kita masih coba balikan, kita dudukkan kembali. Yang penting konsep keyakinan kita kepada Allah tadi kita kuatkan. Jadi kodenya tadi itu, konsep kode dan kodar, bahwa ada ranah yang kita kuasai, ranah yang tidak kita kuasai. Kita tidak akan terlalu ambil pusing terhadap ranah yang tidak kita kuasai. Soal kemudian siapa yang menjadi jodoh kita,
nanti di masa depan kira-kira gimana pekerjaan kita, gimana keturunan kita, itu kan belum menjadi ranah kita. Yang kalau gitu ternyata kita pikirkan terus-menerus, kita sendiri akan, mohon maaf, nanti bisa-bisa gila gitu ya, bisa-bisa maksudnya Allah cabut kewarasan tadi itu, karena memang itu di luar kuasa kita. Makanya Allah batasi, udah kita fokus kepada apa-apa yang menjadi ranah kita aja. Jadi fokus beramal, fokus berikhtiar kan gitu, fokus untuk melakukan apa-apa yang bisa kita optimalkan selagi masih ada waktu tadi itu. Jadi itu juga meyakinkan kita ya, tadi kayak konsep rizki itu juga ya, rizki itu kan di tangan Allah gitu ya. Jadi rizki itu kan bukan soalan, kalau misalnya kita bicara dunia kerja misalnya gitu ya, rizki itu kan bukan soalan gaji ternyata kan gitu. Jadi sebesar apapun gajinya, kalau ternyata dia tidak memahami konsep rizki, maka itu pun tidak akan cukup bagi dia kan gitu. Tapi kalau paham juga konsep rizki tadi itu ya, bahwasanya ketika diberi kenikmatan dia harus bersyukur, kemudian ketika belum diberi kenikmatan ya dia harus bersabar atau seperti apa tadi itu. Nah, insya Allah itu akan memberikan ketenangan lah dalam dirinya. Minimal yang namanya tadi kolb atau hati, kolbunya tadi itu tidak berbolak-balik ya, maksudnya tidak kemudian mengalami kegalauan yang begitu berat gitu sehingga akhirnya mungkin depresi gitu ya, tidak terlalu seperti itu. Jadi dia sudah punya kondisi yang dia itu udah pakem gitu ya, udah punya landasan yang kuat, landasan yang kokoh. Makanya tadi kenapa ini mesti dibalikkan lagi kepada konsep akidahnya, keimanannya gitu. Jadi ketika mungkin nanti dihadapkan pada permasalahan-permasalahan seperti itu, kita nggak terlalu ambil pusing. Kalau itu perlu kita pikirkan, maksudnya untuk mencari jalan keluar misalnya, terbatas pada itu saja. Bukan akhirnya kita pikirkan sampai kemudian detail nanti kira-kira gimana ke depannya, gimana nanti keturunannya tadi atau hartanya dan lain sebagainya. Itu bukan ranah kita sekali lagi. Karena benar banget, karena banyak orang yang sekarang itu terlalu banyak mengkhawatirkan segala sesuatu yang belum terjadi. Betul. Tapi hanya sebatas mengkhawatirkan saja. Terlalu dikhawatirkan, misalkan kayak yang tadi ya, saya takut masih takutnya nanti tidak bisa memberi keturunan. Itu kan masih jauh banget gitu. Maksudnya masih belum tahu kan. Betul. Posisinya juga belum menikah, tapi sudah memikirkan ya seperti itu. Nah, takutnya ketika dia memikirkan itu berulang-ulang, akhirnya wallahu alam ketika kejadian malah nanti mikirnya oh bener dong malah ini. Makanya kan ya tadi itu ya, kita juga harus percaya bahwasanya hidup ini tuh memang ngerangkain ketidakpastian gitu. Hidup ini maksudnya nggak ada yang memang kita betul-betul sudah pasti kita bisa yakini. Termasuk pun kita nggak bisa memastikan amal kita sampai titik hari ini seberapa banyak amal yang sudah Allah terima misalnya gitu, sampai detik hari ini berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan misalnya gitu. Jadi semua itu adalah rangkaian ketidakpastian. Makanya kita coba fokus kepada apa yang pasti yang menjadi ranah kita tadi itu, dan yang pasti adalah yang menjadi tempat bergantung dan bersandar kita, yaitu Allah. Kita udah sandarkan tadi itu. Jadi itu akhirnya akan membatasi diri kita ya kepada sesuatu yang memang itu mampu kita eksekusi, mampu kita optimalkan. Oke, Insya Allah. Jadi kita harus berfokus kepada sesuatu yang pasti saja, jangan berfokus kepada sesuatu yang tidak pasti gitu kan. Nah, ini mungkin ada yang teman-teman juga yang pengen tahu nih, mungkin tips dari Mbak Bella sendiri sebenarnya. Tips-tips dari Mbak Bella, kan tadi Mbak Bella di awal juga pernah bilang mungkin pernah mengalami tapi tidak sampai yang berlebihan. Nah, tips untuk teman-teman di sini yang mungkin sekarang sedang mengalami yang namanya quarter life crisis nih. Dan tips dari Mbak Bella apa aja biar mereka tuh biar bisa segera keluar dari zona itu gitu. Nah, jadi mungkin nanti sedikit cerita juga gitu ya. Yang saya alami waktu itu adalah kondisi di mana ini setelah lulus kuliah itu nanti mau ngapain kan gitu. Itu udah muncul pertanyaan itu bahkan semenjak kemudian kita mulai untuk skripsian gitu kan. Artinya kan biasanya kalau anak-anak kuliah gitu ya, mahasiswa kuliah nanti setelah S1 gitu ya, itu bahkan mulai menentukan gimana sih hidup dia ke depan. Apakah kemudian lepas dari orang tua, maksudnya berkehidupan sendiri, berkeluarga gitu, atau mungkin hidup masih sama orang tua tapi dia sudah punya penghasilan sendiri atau seperti apa. Tapi kalau pada saat itu saya itu pilihannya adalah pada ranah yang ya tadi itu, mau nanti lanjut kuliah dulu lagi kah gitu ya, atau kita malah mau berkarya dulu gitu ya, atau mau menikah gitu kan ya. Nah, pada saat itu yang muncul kegalauan tadi itu kita coba libatkan Allah tadi itu ya. Pertama pasti libatkan Allah. Jadi di antara pilihan-pilihan tadi itu mana yang ternyata itu paling baik bagi kita. Ternyata nanti satu persatu dijawab gitu. Oh, ternyata jangan dulu menikah misalnya gitu ya, karena ternyata banyak kesiapan diri kita yang pada saat itu belum tercover lah, artinya perlu untuk dipersiapkan lagi. Terus misalnya ya kita bicara
tadi itu kayak mau kuliah lagi atau enggak, ternyata dijawab juga sama Allah gitu, diarahkan ya ternyata lebih berkiprah di pesantren gitu, di ma'had sebagaimana sampai yang hari ini saya lakukan. Nah dari sini ternyata setelah kemudian kita coba ikhlas menjalin tadi itu, meskipun pilihan itu dirasa berat, dirasa tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi ketika sudah coba dijalani, akhirnya kita paham, oh ternyata Allah itu punya skenario tertentu nih buat hidup kita. Nah makanya tadi itu sebenarnya kuncinya, kita memang belum tahu nih apa yang akan terjadi di hadapan, tapi daripada kita sibuk memikirkan dan akhirnya nggak menemukan jalan keluar, kenapa nggak kita coba libatkan Allah aja? Karena ketika kita libatkan Allah dalam istikharah kita, mungkin dalam setiap doa-doa kita, sholat hajat kita, apapun itu nanti Allah akan memberikan ketenangan gitu ya, memberikan kalau dalam Al-Quran itu bahasanya wa anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi Allah itu menurunkan ketenangan di dalam diri kaum muslimin, kemudian ditambahlah keimanan tadi itu demi keimanan yang lain, ditambah lagi keimanan, terus ditambah lagi, jadi akhirnya menjadi tebal keimanan tadi itu, menjadi kuat keyakinannya sama Allah, pun akhirnya dalam menjalani kehidupan ke depan dia nggak akan terlalu yang galau-galau tadi itu. Jadi kuncinya yang pertama adalah libatkan Allah, karena dengan kita melibatkan Allah tadi itu, nanti insya Allah Allah akan tata hidup kita ke depan seperti apa. Kalau gini Kak, kalau misalkan ada yang mengalami contohnya aja ya, mungkin baru lulus atau mungkin masih kuliah, ngerasa yang tadi yang Kak Bella juga rasain, saya kayaknya salah jurusan deh. Contoh simpel, saya kayaknya ngerasa pekerjaan ini nggak cocok deh sama saya, karena gini, konsep pekerjaan gitu, di beberapa artikel yang saya baca juga di situ dijelaskan kalau konsep orang bekerja sekarang, zaman milenial sekarang sama zaman dulu itu beda. Kalau zaman dulu tuh konsep mereka bekerja adalah untuk mencari uang gitu, mungkin secara mayoritas gitu. Kalau sekarang ada anak-anak milenial itu bekerja adalah sesuai passion mereka, sesuai hobi mereka gitu. Ketika ada nih mungkin contoh nih ya teman-teman di sini yang mungkin merasa saya tuh kayaknya kerjaan saya tuh nggak cocok deh sama saya gitu. Saya tuh kerasa kayak pekerjaan saya tuh tidak bisa membawa saya tuh nanti untuk kedepannya terjamin gitu untuk masalah finansialnya gitu. Nah jadi kalau pada konteks yang tadi itu ya kita ngerasa mungkin salah jurusan, salah tempat atau salah keadaan gitu, kita coba pahami dulu gitu ya. Artinya misalnya gini, kalau dalam konteks kuliah tadi itu ya, kuliah kita kan tujuan kuliah buat apa sih? Buat untuk mencari ilmu. Maka dapatnya jurusan apapun itu juga bisa jadi bagian dari kodenya Allah. Misalnya nih kita milih pilihan pertama masuk pilihan yang kita mau, pilihan kedua biasanya pilihan asal kan gitu, tapi yang dapat malah pilihan yang asal. Terus ini gimana? Nah, ini kan bagian dari di luar kode kita, di luar kuasa kita, maka kita coba untuk jalani biar akhirnya kita ngerasa enjoy, ngerasa bisa menjalani. Berarti kan kita coba untuk memahami dulu kira-kira ini bidangnya apa, seluk beluknya gimana, sehingga kita bisa melewati masa kuliah tadi itu dengan lancar, dengan tuntas sampai di akhir. Karena tadi kita sudah paham ya kuliah untuk mencari ilmu, bukan ya, kecuali gini ya, kalau dari awal dia paham kuliah itu merupakan gerbang untuk nanti dia itu dapat pekerjaan yang bergengsi misalnya gitu. Maka nggak jarang akhirnya orang itu ketika dapat jurusan kuliah yang kayaknya baru dengar nih jurusan gitu ya, akhirnya udah ngerasa udah underestimate dulu dari awal gitu ya, karena udah ngerasa kayak aduh ini nggak ada prospeknya nih jurusannya. Nah, padahal siapa tahu sekarang itu kan kita bicara orang itu kan berkembang ya, maksudnya kebutuhan, kemudian keterampilan apapun itu semuanya berkembang. Maka nggak hanya, maksudnya salah kalau tadi itu hanya mengandalkan kepada misalnya jurusan tertentu nanti dapat pekerjaan tertentu. Itu saja kan artinya kita membatasi tadi itu, membatasi mungkin pengetahuan kita, membatasi juga konsep rizki tadi itu ya, hanya menurut apa yang kita kira. Padahal lagi-lagi juga ya Allah itu kan maha luas gitu ya rizkinya. Jadi ya kita coba pahami dulu gitu ya, belajar tadi tujuannya apa, bukan untuk mengantarkan kepada pekerjaan saja gitu ya, atau bahkan jangan sama sekali dipandang untuk mengantarkan kepada pekerjaan yang bergengsi tadi itu pun sama juga dalam konteks pekerjaan. Jadi pekerjaan itu bukan dalam artian kita maunya di perusahaan tertentu aja biar nanti punya track record kerja yang baik, jadi nanti bisa terus jadi dipandang sebagai satu karir gitu ya. Padahal bekerja itu juga kok dalam Islam diposisikan ya dia untuk memenuhi nafkah gitu ya, dan itu juga sebenarnya kewajiban itu nanti ditimpakan kepada laki-laki.
Maka dia bekerja itu juga untuk ya memenuhi nafkah keluarganya, mencukupi nafkah keluarganya. Lain lagi kalau misalnya dia pandangi dia pahami konsep bekerja tadi itu untuk nanti bisa menghasilkan banyak uang, memenuhi kebutuhan hidupnya dan lifestyle-nya tadi itu, nah itu kan udah beda konsep lagi. Makanya ini tadi kalau saya katakan atau kita bahas tadi, ini bagian daripada pengaruh-pengaruh konsep kehidupan yang tidak berasal dari Islam dan itu diekspor ke kita. Konsep-konsep di barat tadi kan seperti itu, orang mengejar materi buat apa sih, nyari uang sebanyak-banyaknya buat apa? Buat dia hambur-hamburkan juga dengan kesenangan-kesenangan dia, lifestyle-nya, kemudian bisa nongki-nongki, bisa intinya dihambur-hamburkan begitu aja lah. Nah itu kan yang berbeda dengan kita. Makanya kita juga fokus sama tujuan tadi, baik pendidikan maupun pekerjaan, biar akhirnya nggak terdistraksi gitu ya dengan pemikiran-pemikiran tadi itu. Betul, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi bisa sedikit disimpulkan sebenarnya quarter life crisis itu kan memang suatu kekhawatiran ya. Memang itu normal sekali terjadi pada seorang. Tapi yang menjadi titik poinnya adalah apakah ketika kita mengalami kondisi itu, apakah kita stagnan atau kita mau berubah? Karena kan kalau misalkan yang tadi disampaikan, ketika kita tidak mau berusaha untuk berubah dan stagnan, maka faktor dari luar tuh akan semakin mencampuri dari istilahnya tuh meracuni dari apa-apa yang sudah kita pegang gitu ya Mbak ya. Kayak misalkan tadi ya sekuler, akhirnya segala sesuatu tuh standarnya adalah materialistik gitu ya. Ketika kita punya uang, ketika kita punya sesuatu tuh bisa dipandang, misalkan kita punya handphone yang dia apelnya udah dimakan gitu ya, atau mungkin kita punya barang-barang yang menurut standar manusia itu adalah untuk orang-orang yang dia punya budget yang misalnya finansialnya tinggi. Nah itu kan salah satu faktor ya kenapa seseorang tuh dari yang sebenarnya mungkin dia tidak mengalami quarter life crisis, kekhawatiran yang mungkin masih bisa dia tangani, akhirnya semakin meleduk, makin semakin memanas karena dari faktor yang luar tadi yang akhirnya standar-standar manusia membuat dia mengejar sesuatu yang membuat dia semakin khawatir gitu ya. Bisa jadi. Makanya kan kita perlu dudukkan lagi apa sih yang sebenarnya kita kejar, gitu ya. Apa sih yang sebenarnya kita fokuskan biar akhirnya kita tadi nggak malah terdistraksi ya dengan pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep lain yang sebetulnya justru menjebak kita. Menjebak dalam artian menyebarkan hegemonia kepada kita, menancapkan hegemonia kepada kita. Hegemonia itu apa? Hegemonia itu kita kalau bicara penjajahan tadi itu ya kurang lebih seperti itulah. Penjajahan itu kan sifatnya fisik ya kalau dulu kita secara militer itu kan kerasa, tapi kalau hegemoni itu lebih kepada yang metafisik atau yang nggak kelihatan tadi itu ya, kayak mungkin sekarang lewat lifestyle tadi itu, lewat entertain dan apapun itu yang ternyata itu semakin menjerat kita juga. Kayak misalnya kita juga nih tadi ya konsep yang terutama paling banyak menjadi konsen perempuan juga, kayak misalnya soal standar kecantikan. Itu kan kalau misalnya kita mengikuti standar yang ada di lingkungan tuh nggak akan ada habisnya, dan standar satu orang dengan yang lain bisa aja berbeda. Di Indonesia kebanyakan orang itu ingin menjadi putih misalnya gitu. Kenapa kemudian produk-produk pemutih itu laris di pasaran? Bahkan kayak misalnya itu tuh punya bahan-bahan berbahaya, mengandung bahan-bahan yang ternyata nggak thayyib lah intinya. Itu juga laku di pasaran. Meskipun setelahnya itu banyak yang akhirnya nangis-nangis atau mungkin mengadukan keluhannya, tapi ternyata tetap masih laku aja. Sementara kalau di barat orang memandang kecantikan tuh yang semakin eksotis dia semakin cantik kan gitu. Akhirnya sebenarnya kita harusnya memahami nggak ada konsep atau nggak ada yang menentukan standar kecantikan tadi itu sebenarnya. Nah kok ternyata kita malah terjajah dengan konsep-konsep pemikiran tadi itu yang malah menjebak kita. Makanya kita coba harus hati-hati, kita coba pertebal pemahaman kita. Ya, pemahaman kita dalam hidup ya, termasuk juga pemahaman kita di dalam Islam. Jadi kita tambah amunisinya supaya nanti kita bisa menghadapi pemikiran-pemikiran tadi itu seperti apa diselesaikannya. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Sebenarnya pembahasan kayak gini tuh butuh waktu berjam-jam, sebenarnya butuh waktu yang sangat lama karena lama banget karena bicara tadi ya, Mbak Bella juga menyatakan kalau bicara terkait pemuda itu tidak akan pernah ada habisnya gitu. Bahkan ini hanya satu poin aja terkait quarter life crisis, belum poin-poin yang lainnya gitu, Masya Allah. Tapi karena memang kita hanya dibatasi waktu 1 jam akhirnya. Nah mungkin ini nih sebelum nanti ini ditutup dari Mbak Bella sendiri, apa yang mungkin ada pesan atau nasihat buat teman-teman di sini yang mungkin dia mengalami juga posisi yang sama ataupun belum mengalami tapi mungkin sekarang sedang menginjak usia 20-an gitu. Apa sih yang harus dilakukan gitu? Ya,
menjadi satu pesan ya untuk kita semua, kita bersama. Kita harus pahami bahwasannya kita sebagai pemuda itu punya potensi yang besar. Jangan sampai potensi tadi itu malah terdistraksi dengan hal-hal yang akhirnya malah menjadikan kita itu seolah-olah seperti tidak ada artinya, nggak ada gunanya, sibuk untuk mengutuk diri kita sendiri atas segala apa yang permasalahan yang kita alami tadi itu. Makanya kita coba analisa dari awal, kita coba plan dari awal, hidup kita tuh tujuannya apa, kita fokuskan untuk mengejar apa, sehingga nanti kita nggak akan terdistraksi ya oleh hal-hal yang akhirnya membuat kita itu malah jadi ngedown atau futur, tapi justru kita bisa mengoptimalkan potensi kita, insya Allah begitu. Nah, Mbak Bella, satu kalimat untuk pemuda yang kemarin kita kan sudah memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Pemuda gitu ya, coba kenali jati dirimu sebagai seorang muslim, supaya kita tidak didikte oleh jati diri yang lain yang itu tidak berasal dari Islam. Masya Allah. Halo pemuda, jadi kenali jati diri kalian ya sebagai seorang pemuda. Jati diri kita apa? Ya sebagai seorang muslim gitu. Masya Allah. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah stay tune di YouTube Amazing People. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk diajak juga teman-temannya, kawan-kawan, keluarga yang lain untuk ikut nonton di YouTube Amazing People. Kita jumpa lagi besok hari Kamis depan dengan narasumber yang insya Allah juga akan memberikan inspirasi yang luar biasa. Semuanya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang terus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ayah Raisa itu keliling, jualan keliling. Untuk supaya memiliki pribadi yang jauh lebih baik gitu kan. Sementara ini teman-teman Raisa itu ya, teman-teman seusia Raisa itu sekarang kesehariannya itu cuma main gitu, terus santai jajan gitu. Sementara prestasi yang Raisa capai itu, maksudnya saya tuh bangga dari hafalan tahfidz juga dia. Jadi untuk apa ya, memotivasi saya untuk jauh lebih baik dari dia gitu. Kok dia dalam usia segini tuh udah mampu menghafal surat dari untuk juz 30 dia tuh udah hafal gitu. Aku sayang ibu. Ya, pintar, salihah, jadi kebanggaan keluarga ya.